Shalom Permata, sahabat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan sebagai perenungan menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, sebelumnya firman Tuhan ini boleh kita terima dan lakukan. Kekuatan kita sangat terbatas untuk memahaminya. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan kita ajaib dan luar biasa, akan mampu menolong kita untuk hidup dalam kebenaran itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu yang ajaib. Mampukan kami pada saat ini untuk dapat menerima, menyampaikan kebenaran firman itu agar mengajar kami lebih dalam lagi hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini diambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat ke-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Shalom saudaraku yang terkasih. Di PA Permata GBKP di minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana kehadiran sosok seorang ibu skala nande di tengah-tengah keluarga kita. Tentu kalau kita ditanya sebagai seorang anak ataupun permata, bagaimana kisah yang boleh kamu utarakan dalam ungkapan kasih seorang ibu? Tentu kisah itu panjang cerita boleh kita sampaikan. Mungkin kalau dinarasikan saudaraku, banyak hal kenangan indah, banyak hal sentuhan kasih, banyak hal pendampingan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada kita. Jadi di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, nandeku usihenku, bagaimana kita melihat secara pribadi hal-hal apa yang menjadi contoh yang pernah kita lihat yang dilakukan oleh nande kita kepada kita. Kehadirannya bagi kita tentu banyak menuntut sebuah kesabaran. Orang tua yang tidak memiliki kesabaran, bagaimana dia bisa menjadi contoh teladan bagi kita? Karena generasi orang tua kita dan kita pada saat ini sebagai seorang anak tentu tidak sama. Tapi orang tua kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi wakilnya mendidik kita, menjadi wakil Tuhan mendorong kita agar hidup di dalam iman. Tentu banyak kekurangan, banyak kelebihan yang boleh menuntut kita hadir. Bagaimana kita mengapresiasi, mereward bagaimana kehadiran skala nande manbanta. Jadi di PA Permata GBKP di minggu ini ada kaitannya dengan menyongsong hari ulang tahun Moria GBKP yang ke-67 tahun di bulan Oktober ini. Bagaimana anak-anaknya seorang permata GBKP yang menghargai, yang menjadikan sosok seorang ibu entah penande menjadi role model bagi dia, menjadi usihen. Tentu perikop kita yang menjadi bahan PA Permata GBKP ini mengingatkan kita melihat bagaimana seorang ibu yang memiliki kewajiban sebagai orang tua harus bisa memberi contoh bagi orang-orang muda. Jadi dalam perikop kita ini seperti adanya Paulus menuntut Titus rekan sekerjanya untuk pergi ke Pulau Kreta, di mana saudara-saudara kita tahu
Di pulau Kreta itu banyak sekali orang-orang yang jahat, yang tidak hidup dalam Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Tentu menghadapi situasi seperti ini, salah satu bekal yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius adalah harus menempatkan dirinya, melihat dengan sejeli-jelinya, dengan teliti keberadaan orang-orang Kreta ketika itu, agar Paulus membekali Timotius agar dia bisa menempatkan dirinya dari segala bimbingan-bimbingan rohani dan pendampingan yang disampaikan oleh Paulus, agar Titus bisa berhasil menyampaikan Injil itu kepada orang-orang Kreta. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan Titus agar menempatkan dirinya sebagai pemimpin bagi jemaatnya. Paulus juga memberikan cara-cara agar Titus mampu mengatur strategi pelayanan, yaitu melihat bagaimana situasi jemaat yang harus dia layani, baik itu laki-laki yang sudah tua ataupun perempuan yang sudah tua, begitu juga laki-laki tua ataupun perempuan tua dan perempuan muda dan lain sebagainya. Di sini Paulus mengajari Titus agar menerapkan tingkah laku sebagaimana orang yang mengenal Tuhan. Terlebih-lebih perlu di dalam kehidupannya Titus selalu menunjukkan dalam pergaulannya tidak bisa membeda-bedakan orang lain, tapi harus berbaik hati kepada setiap orang. Sehingga dalam perikop kita ini, Paulus menggiring bagaimana Titus bisa memberikan satu pernyataan yang disampaikan kepada perempuan-perempuan yang sudah tua, agar bersih dalam menerapkan tingkah lakunya. Hendaklah perempuan-perempuan itu memberikan contoh hidup dalam ibadah kepada Tuhan. Jangan suka memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap dalam mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi ini adalah salah satu bekal yang dimiliki orang-orang yang sudah tua ataupun perempuan-perempuan tua untuk mengajarkan perempuan-perempuan muda. Dengan demikian, ketika perempuan-perempuan tua itu melakukan seperti yang diajarkan Paulus kepada Titus, maka di ayat 5 mereka bisa mengajarkan perempuan-perempuan muda agar mereka mengasihi suami dan anak-anaknya. Mereka hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, dan mereka melakukan itu agar firman Tuhan nyata bagi orang lain dan orang lain mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi dari firman Tuhan ini di PA Permata GBKP, tentu bagaimana nandeku jadi usihen, nande kita bisa menjadi role model bagi setiap orang dalam hal kebaikan. Nande kita itu selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa menempatkan pengajaran-pengajaran yang baik kepada orang lain, dan bisa menempatkan perbuatan-perbuatan yang baik bagi anak-anaknya, suami, dan orang lain juga. Jadi dengan demikian, modal seorang perempuan atau penande jadi usihan ataupun kebanggaan kita ketika nande kita itu hidup dalam kebenaran firman seperti Amsal 1 ayat 7. Selanjutnya kita melihat bagaimana seorang nande yang menjadi usihan ataupun contoh bagi kita. Ketika seorang ibu ataupun nande seperti yang diutarakan di Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dia mampu menguasai dirinya dengan hal-hal yang tidak baik, tapi dia menanamkan di dalam dirinya agar dalam sikap perbuatannya dia mampu memberi contoh yang terbaik bagi orang-orang muda. Terlebih-lebih dia bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu mengajarkan dan memberikan satu didikan bahwa orang-orang muda akan mengenal Tuhan dari perilaku seorang nande yang bisa menjadi usihan.
16 Oktober tahun 2024, kategori Moria HUT yang ke-67 tahun. Ini adalah satu usia yang bukan muda lagi. Moria GBKP dimanapun dia berada, baik Moria muda, Moria yang sudah tua, mereka selalu diberkati Tuhan dan mampu memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, terkhusus bagi permata GBKP. Saudaraku, di dalam mengikuti PA ini kita melihat sharing dan aksi. Nomor 1, turikan kai si rebahan camegah ia kapdu kerna nandendu, janah kai-kai saja si atendu iu sindu arah nandendu nari. Pengalaman setiap anak tentang kehidupannya bersama dengan nandenya pasti memiliki cerita tersendiri. Ayo permata GBKP, kamu boleh sharingkan dari pengalamanmu dan harapan apa yang kamu harapkan bagi seorang nande di dalam keluarga. Tentu berdasarkan perikop kita akan memberikan satu arahan dari jawaban yang boleh kita sampaikan. Pertanyaan yang kedua, permata GBKP rebahan aksi encidahkan keleng ate manande, Moria misalna rebahan surat cinta manande si isi nabanci karena pengatakan bujur, pemindon maaf, pujin ras padan manande. Ayo permata GBKP, saatnya ketika mereka HUT Moria GBKP yang ke-67. Tunjukkan satu perhatian khusus yang boleh disampaikan oleh anak-anaknya kepada nandenya, agar nande tetap banci jadi usihan man anak-anaknya, menjadi satu role model yang membanggakan perjalanan kehidupan keluarga, dan nande tetap menjadi tiang doa, pemandu dalam kesabaran, memberikan kedekatan ketika kita susah ataupun senang. Nande adalah kebanggaan kita, kebanggaan anak-anaknya. Sangat bangga memiliki sekala nande yang takut akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dari didikan seorang nande. Jayalah terus Moria GBKP. Nyatakan bahwa anak-anak permata mengasihi nande si jadi usihen Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Kau anugerahkan sekala nande si menjadi usihan man anak-anaknya. Jadilah ini penyemangat jiwa raga semua permata GBKP, agar mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari kehadiran seorang nande. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap langkah dan pelayanan permata GBKP, menyatakan dan melakukan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.